Shalom, kembali lagi dengan saya Filipus dalam segmen Teduh SS. Malam hari ini saya akan bawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Wheel of Life. Wheel, ban. Suatu kendaraan, mobil maupun motor maupun sepeda itu memiliki ban. Nah, ban itu berputar terus, entah itu berputar ke depan ataupun ke belakang. Di saat ban itu berputar, ada satu momen di mana sisi yang atas akan geser menjadi di samping kiri, geser ke bawah, ke kanan, dan muter terus. Nggak mungkin dia stay untuk di atas terus. Artinya apa? Artinya ada proses di mana ya kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah. Begitu juga kita dalam kehidupan, bahwa kita tidak selamanya akan hidup bahagia, kita tidak selamanya akan lancar-lancar aja, mulus-mulus aja, kita tidak selamanya ekonomi kita baik-baik saja, tetapi terkadang Tuhan izinkan untuk kita sedih, untuk kita patah hati, untuk kita kecewa sama orang, untuk kita kesulitan dalam ekonomi, untuk kita sakit, bahkan Tuhan izinkan. Dan Tuhan pasti punya maksud. Mungkin ada perbuatan dosa, ada ujian dari Tuhan supaya tingkat rohani kita boleh meningkat, levelnya boleh naik. Dan itu semua boleh terjadi dan Tuhan izinkan terjadi bagi kita anak-anak Tuhan. Lantas bagaimana cara kita menghadapi ataupun menyikapi dari lika-liku kehidupan ini? Yang pertama adalah jangan pernah berharap instan. Ada salah satu motivator berkata, kehidupan ini, wheel of life ini, seperti orang yang sedang berlari maraton. Bukan orang yang sedang berlari sprint atau berlomba lari sprint gitu ya. Mengapa? Artinya kalau misalnya kita lomba sprint paling itu jaraknya cuma 100 meter, 200 meter atau 1 kilometer gitu ya. Kita lari sekencang mungkin, mengeluarkan tenaga kita semaksimal mungkin sampai akhirnya kita sampai di garis finish. Sementara kalau kita lomba lari maraton yang puluhan kilometer, kalau kita di awal kita jor-joran mengeluarkan tenaga kita semaksimal mungkin, tentu di kilometer-kilometer berikutnya kita akan merasa lelah, capek, dan ya tenaga kita udah habis. Ada kemungkinan untuk kita berhenti di tengah jalan dan kita nggak sampai ke garis finish. Nah, sebagai anak Tuhan, inti dari lari maraton tersebut adalah kita harus siap berproses dalam kehidupan ini. Ada juga orang berkata bahwa kalau namanya hidup pasti ada masalah. Kalau namanya hidup, kita itu full time learner. Artinya apa? Kita akan selalu belajar. Belajar dari pengalaman sebelumnya. Besok-besok ada pengalaman baru, kita belajar lagi. Kita terus belajar. Artinya apa? Ada proses. Makanya pada ayat firman Tuhan, kita buka dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Garis bawahi kata turut bekerja dalam segala hal. Arti segala artinya semua, baik senang maupun sedih, baik susah maupun bahagia, baik sehat maupun sakit, baik tidak ada masalah maupun lagi ada masalah. Semuanya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, jadi poin pertama sebagai anak Tuhan itu kita jangan pernah berharap instan. Jangan pernah kita ingin sesuatu langsung besoknya terjadi. Atau kita ingin sesuatu berdoa sama Tuhan harapannya Tuhan langsung jawab. Misalnya kita ekonomi kita lagi menurun, lagi kurang, kita berdoa langsung Tuhan kasih dengan begitu aja gitu. Ya mungkin aja sih kalau emang Tuhan ingin berkehendak gitu. Tapi jangan pernah kita untuk pengen atau berharap segala sesuatu itu instan. Karena segala sesuatu itu pasti ada proses. Orang-orang yang sukses yang sekarang jadi 10 orang terkaya di dunia, 10 orang terkaya di Indonesia, dulunya pernah berproses, dulunya pernah merintis dari bawah. Itu sudah pasti. Walaupun mungkin mereka punya privilege karena orang tua mereka udah kaya duluan, jadi dia mungkin startnya nggak dari 0, startnya dari 50 gitu ya. Tapi dalam perjalanan dari 50 menuju ke 1000 itu pasti ada naik turunnya. Walaupun secara grafik dia naik. Begitu juga kita sebagai anak Tuhan sebisa mungkin untuk tingkat
kerohanian kita itu meningkat hari lepas hari. Walaupun ya mungkin naik, turun, naik lebih tinggi, turun, ya seperti tangga gitu ya. Karena kan nggak mungkin kita naik terus, pasti ada sedikit turunnya karena kita yang masih daging, masih manusia, masih berbuat dosa. Yang kedua adalah mengucap syukur. Nah, dalam lika-liku kehidupan yang kita jalani, waktu kita sedang berada di posisi yang enak, posisi yang nyaman, posisi yang di atas, pasti mudah untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Tapi kalau posisi kita lagi di bawah, lagi terpuruk, lagi sakit, lagi ekonominya kurang, lagi sedang dalam masalah, apakah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Atau justru sebaliknya, kita malah nyumpahin Tuhan, kita malah jauh dari Tuhan, gak mau ke gereja, merasa kepahitan sama Tuhan, dan berbagai hal-hal lainnya. Nah, makanya Ibrani 10 ayat 38 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kembali lagi, ayat yang pertama dan ayat yang kedua sama-sama ada kata segala hal. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau yang pertama tadi, kalau Allah turut bekerja dalam segala hal, kali ini mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, jadi dalam proses seperti roda itu yang berputar terus, kita harus belajar untuk mengucap syukur. Sesulit apapun, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Poin yang ketiga atau yang terakhir adalah, kalau kita tadi udah mengikuti proses Tuhan, kita nggak berharap instan. Yang kedua, kita udah mengucap syukur walaupun seterpuruk mungkin, serendah mungkin, atau sebanyak mungkin masalah kita tetap mengucap syukur. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kita mengembalikan untuk Tuhan. Ada banyak orang yang sudah berproses nih dari bawah naik, membuat tangga, grafiknya naik. Begitu sampai di atas, dia lupa Tuhan. Dia nggak mengembalikan untuk Tuhan. Mengembalikan untuk Tuhan artinya apa? Dalam segala hal. Baik itu kalau misalnya punya talenta, dia kembalikan buat Tuhan. Katakanlah bisa bermain musik, dia bisa pelayanan musik. Kalau ada yang bisa nyanyi, dia bisa pelayanan nyanyi, pimpin pujian atau kur, atau mungkin orang-orang yang mengajar sebagai guru, dia juga bisa kembalikan untuk Tuhan sebagai guru sekolah minggu dan berbagai pelayanan-pelayanan lainnya. Pelayanan tersebut juga bisa di gereja, bisa di organisasi, bisa dimanapun. Yang penting semuanya dikembalikan untuk Tuhan. Nah, makanya pada Roma 12 ayat pertama berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah di saat kita mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan nama Allah. Jadi kalau kita sudah melewati proses kehidupan, susah, senang, pahit, asam garam kehidupan kita sudah lewati, kita sudah berproses dalam Tuhan, tidak instan, dan kita mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang terakhir adalah kita mengembalikan untuk Tuhan kembali. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini semuanya itu milik Tuhan. Apapun yang kita miliki sekarang, harta kekayaan, tahta, jabatan, kehidupan, bahkan nafas ini juga, itu semua pemberian dari Tuhan. Dan sangat wajar dan harus dilakukan sebagai anak Tuhan, yaitu mengembalikan kembali untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, biarlah renungan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita semua, untuk kita sama-sama menghadapi lika-liku kehidupan, wheel of life, bersama-sama di dalam Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.